Halo, salam sehat, salam sejahtera buat semua teman-teman dimanapun kalian berada. Pada video kali ini tuh mari kita diskusi sepentas tentang apa sih sebenarnya kalau kita ingin mengerti tentang apa itu pemimpin. Jadi secara pandangan konsep teori yang saya mengerti, itu seorang pemimpin itu selalu punya dua tugas besar, yaitu melindungi pengikut atau rakyatnya, dan yang kedua itu membangun dan melindungi rakyatnya serta satuan kehidupan yang dimiliki oleh rakyat atau bangsanya. Oleh karena itu, misalnya kalau kita merujuk dengan apa yang disampaikan oleh pendeta Ishak Samuel Kenye, atau yang kemudian kita kenal dengan nubuatannya itu, sebenarnya ingin menjelaskan kepada kita pentingnya seorang pemimpin untuk membangun dan melindungi warga bangsanya. Oleh karenanya jangan heran kemudian misalnya ketika orang-orang luar itu kemudian berasumsi bahwa dengan begitu gelar muka belakang mereka akan bangun Papua, itu menurut Samuel Kenye tidak akan pernah terjadi kalau kita mau mendalami maknanya. Yang kedua itu misalnya kalau itu dilakukan oleh kolonial itu sangat tidak mungkin, karena di dalam pandangan dunia itu yang namanya kolonial atau penjajah itu selalu berpikir untuk membunuh dan merusak, bahkan menguras segala macam potensi dan ingin menggenocide daerah di mana mereka duduki. Itu kalau penjajah. Nah, sehingga misalnya kalau ada orang-orang oknum-oknum tertentu Papua yang mengasumsikan bahwa dengan mereka menjadi pemerintahan di bawah penjajahan Indonesia itu bisa ada solusi, bisa ada cara untuk mereka bangun dan mereka lindungi, itu sama saja dengan omong kosong. Jadi itu sama saja dengan mereka turut dalam menipu logika berpikir nurani mereka sendiri, bahkan menipu publik. Nah, ini rentetan masalah yang mestinya itu kita harus bangun pemahaman di dalam berbagai macam diskusi dan paradigma berpikir. Yang berikut itu karena Ishak Samuel Kenye itu misalnya dia menjelaskan begitu, tapi yang paling penting itu kan kita harus lihat dari satu aspek itu tentang pembangunan di Papua. Jadi sekalipun orang punya marifat kepandaian yang tinggi tapi tidak akan bisa membangun Papua. Kenapa sampai seperti begitu? Karena itu nubuatan yang dia gariskan dan faktanya itu sekarang sedang terjadi di Papua. Nah, sekarang dari pemahaman seperti begitu misalnya, kalau kita kolaborasi dalam kepemimpinan yang bersifat baik itu kolektif atau kepemimpinan politik bangsa atau dan segala macam, itu juga kita bisa lihat di situ. Jadi seorang pemimpin itu dia juga harus bisa melindungi dan membangun rakyat, bahkan misalnya turunannya itu berpikir caranya bagaimana supaya kemudian tanggung jawab dia sebagai seorang pemimpin itu bisa dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Jadi seorang pemimpin itu dia juga harus berpikir tentang bagaimana mengorbankan jiwa dan raganya dan segala macam satuan kehidupan hanya untuk berpikir tentang bagaimana bangsa rakyatnya itu bisa selamat. Bukan ego atau misalnya bukan merumuskan atau melahirkan dualisme, atau misalnya bukan juga menciptakan provokasi, atau bukan juga misalnya menciptakan ketidaksatuan dan segala macam. Seorang pemimpin itu dia harus berpikir tentang solusi-solusi dalam semangat pencapaian penyelesaian masalah dengan cara-cara berpikir dan bertindak yang radikal hanya untuk membangun dan menyelamatkan bangsanya.
Teman-teman semua, semoga pandangan seperti begini ini juga kemudian bisa membantu kita untuk menempatkan sebenarnya itu pemimpin itu seperti apa, dan kemudian bagaimana kita mau menempatkan diri di dalam kepemimpinan seperti begitu. Jadi kesadaran bahwa seorang pemimpin itu harus punya tanggung jawab, dua tanggung jawab besar, kemudian ada tanggung jawab turunan-turunan, itu di soal cara bagaimana mengelola tanggung jawab besar itu di dalam tanggung jawab yang berikut yang lebih kecil dan lebih kecil, tapi bahwa konsep berpikir itu yang mestinya itu harus selesai. Demikian dari saya, salam sehat, salam berpikir kritis, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.